Halo guys, apa kabarnya semua? Pastinya baik lah ya. Lanjutan dari part kemarin, kita akan masuk ke part 4 1C Fashion. Sebelumnya, Kobi Movie akan memberikan sedikit pengumuman di akhir video, jadi nonton sampai akhir ya guys. Sebelumnya, Yesuan pergi ke kedalaman gunung dan bertemu dengan monster Python tingkat 2, dan mereka pun bertarung. Yesuan mengeluarkan teknik batu yang menusuk sampai ke dalam mulut monster Python itu, dan monster itu pun mati. Yesuan pun bersiap untuk memotong kurban Python. Setiap bagian dari tubuh monster Python sihir itu sangatlah berharga, dimulai dari kulit, darah, daging, dan yang terpenting adalah inti sihir. Yesuan mendapatkan inti sihir tanah tingkat 2 yang seharga sekitar 10 koin emas, sangatlah berharga. Tidak lupa dia mengambil buah sihir api. Tapi ketika Yesuan pergi, dari kegelapan muncul serigala-serigala sihir yang memakan habis bangkai monster Python itu. Yesuan pun kembali ke tenda. Oh iya guys, ingat ya, di zaman ini, para penyihir hanya punya satu sumber sihir, yang dimana mereka hanya ahli dalam satu elemen sihir saja. Sedangkan Grandmaster kita yaitu Yesuan, dia punya 9 sumber sihir, yang bisa menyimpan 9 elemen sihir. Kurang overpower apa Grandmaster kita ini? Dia pun makan buah sihir api dan menyerap kekuatannya untuk mendapatkan sihir elemen api. Nambah satu elemen lagi deh. Besok paginya Chenan memanggil-manggil Yesuan, tapi tidak ada jawaban. Lin Yue yang melihatnya pun merasa senang. Mereka mengira Yesuan sudah dibantai oleh Wild Wolf Gang yang mereka bayar. Chenan pun membuka tendanya dan kaget karena keluarnya hawa yang begitu panas dari dalam. Chenan pun mencoba masuk, tapi Yesuan pun keluar. Lin Yue dan teman-temannya kaget melihat Yesuan yang sama sekali tidak terluka dan sehat walafiat. Yesuan pun melihat ke arah Lin Yue, dan Lin Yue pun pergi. Chenan masuk ke dalam tenda dan mengira ada ketua kelas di dalam. Soalnya tadi dia ngerasain ada hawa sihir api. Kita ingat kalau Si Qing mempunyai elemen api. Jadi Chenan mengira kalau Yesuan dan Si Qing tidur bareng. Dan tiba-tiba Si Qing muncul. Chenan pun bertanya, bukannya ketua kelas bersama Yesuan di dalam tenda? Si Qing pun marah. Chenan pun kabur. Si Qing datang untuk memberikan sarapan kepada Yesuan. Dan dia mengajak Yesuan untuk pergi berburu bareng. Tapi Yesuan berpikir untuk menjaga tenda saja, dan Si Qing pun pergi dengan kesal. Di sisi lain, Lin Yue yang masih marah, dia mengira malam itu Wild Wolf Gang tidak punya kesempatan untuk membantai Yesuan. Jadi harusnya malam ini kelompok penjahat itu akan membantai Yesuan. Lin Yue berpikir seperti itu. Para murid pun mulai berburu, dan sore pun tiba. Di sisi lain, Yesuan menyerap inti sihir monster Python yang dia dapatkan. Tapi sekarang Yesuan punya 3 elemen sihir, yaitu angin, api, dan batu. Dan ketiga-tiganya mengalami peningkatan 2 kali lipat dari sebelumnya. Sedikit info nih, berlatih di gunung sihir itu lebih cepat meningkat daripada dalam kota. Karena banyak sihir yang terkandung di sana. Apalagi semakin ke dalam gunung, maka sihirnya akan semakin kuat dan semakin banyak. Makanya Yesuan ingin mencoba masuk ke dalam gunung, tujuannya meningkatkan sihir-sihirnya dengan cepat dan mencari inti-inti sihir dari monster-monster yang telah dia bunuh. Malam pun tiba. Semua murid sudah tertidur pulas. Inilah waktunya untuk Yesuan pergi ke kedalaman gunung. Di tengah jalan, dia merasakan sesuatu dan mengeluarkan pedangnya. Dia bersiap. Ternyata itu adalah Chenan dan Si Qing yang mengikutinya. Chenan pun bertanya-tanya, malam-malam keluar diam-diam begini mau ngapain? Mau ketemu Ping Yun ya? Si Qing dengan sedih bertanya. Yesuan serius ingin berkencan dengan Ping Yun. Kan jadi salah paham. Chenan pun ditendang. Yesuan menjelaskan dia hanya ingin pergi berburu ke kedalaman gunung. Yesuan pun menyuruh mereka kembali. Tapi mereka berdua sangat antusias untuk ikut Yesuan. Si Qing mengancam kalau dia tidak boleh ikut, maka dia akan melaporkan kepada guru. Yesuan pun kebingungan dan mau tidak mau menerima mereka berdua untuk ikut. Mereka pun masuk ke area yang di luar perlindungan guru. Chenan pun dikejar oleh monster serigala sihir.
Si Qing langsung menyerang monster serigala itu. Tapi masih belum selesai. Monster itu menyerang Chen Nan. Tapi Ye Xuan dengan cepat mengeluarkan teknik batunya, diteruskan dengan teknik akar Hashirama milik Chen Nan. Mereka menjebak monster serigala itu. Monster serigala itu bersiap menyerang, tapi berhasil dicegah oleh si Qing. Ye Xuan dengan cepat maju dan menusuk kepala monster serigala itu. Dan monster itu pun mati. Mereka berhasil membunuh monster serigala sihir tingkat 2. Mereka pun ngelut monster serigala itu. Mereka di sini mengambil kulit, gigi, cakar, dan yang terpenting, inti sihir. Chen Nan mengusulkan untuk menjual monster serigala itu dan bisa dapat sekitar 12 koin emas. Mereka pun melanjutkan perburuan monster sihir. Begitu banyak monster sihir yang mereka bantai habis, dan tidak terasa pagi pun tiba. Mereka kembali ke tenda untuk menyerap inti sihir yang sudah mereka dapatkan, dan mereka melakukannya berhari-hari dan terus berulang-ulang. Malam berburu dan pagi pulang ke tenda. Chen Nan bahkan semakin kuat. Dia sekarang bisa membunuh monster sihir tingkat 2 dengan sendiri. Tapi mereka sudah tidak tidur berhari-hari, dan Ye Xuan menyuruh mereka untuk pulang duluan agar beristirahat. Kebetulan besok adalah hari terakhir ujian bertahan hidup, jadi Ye Xuan ingin pergi ke kedalaman gunung untuk terakhir kalinya, dan Ye Xuan pun pergi. Di sisi lain, Guru Tong dan Guru Yun sedang mengobrol. Guru Tong mengatakan orang-orang dari kelompok Wild Wolf Gang ini dibayar oleh Lin Yue untuk membantai Ye Xuan, dan Guru Tong berencana melaporkan Lin Yue ke dekan sekolah. Mereka pun meminta ampun. Guru Tong memutuskan tali ikatan mereka dan menyuruh mereka pergi jauh-jauh. Guru Tong mengatakan, jika berani menyentuh muridku sekali lagi, maka akan kubantai habis kelompok White Wolf Gang ini. Mereka pun memohon dan mengatakan tidak akan berani lagi mengganggu murid dari Akademi Sihir, dan mereka pun pergi. Mereka akan kembali ke kota Black Rock. Sedikit info, kota Black Rock adalah tempat tinggalnya Lin Yue. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, mereka bertemu dengan kelompok orang berjubah hitam. Mirip-mirip Assassin's Creed gitulah, cuman ini warnanya hitam. Mereka mengeluarkan aura pembunuh yang sangat kuat. Orang-orang berjubah hitam itu pun maju dan ingin membantai habis mereka. Kelompok White Wolf Gang pun berusaha kabur, tapi ketuanya berhasil dikejar dan dibantai habis. Diteruskan dengan para anak buahnya juga dibantai habis oleh mereka. Ketua kelompok berjubah hitam bernama Sheshan, yang artinya adalah 13. Dipanggil Ketua Sheshan, tapi dia menampar salah satu anak buahnya dan mengatakan mereka ini sampah. Karena mereka butuh 62 detik untuk membantai Wild Wolf Gang itu, harusnya hal kecil seperti ini bisa lebih cepat. Mereka berencana mengincar para murid Akademi Sihir. Selain itu, mereka juga telah menyiapkan orang-orang untuk memancing para monster sihir keluar. Untuk sekarang, mereka akan mengincar Ping Yun. Sedangkan anak-anak bangsawan dari Black Rock akan dibiarkan hidup. Salah satunya adalah Lin Yue. Tapi murid yang lain yang bukan bangsawan akan dibantai habis oleh mereka. Dan mereka pun bergerak. Di sisi lain, Ye Xuan masih berlari. Dia tiba-tiba dihampiri oleh monster serigala tingkat 2, dan pertarungan pun terjadi. Serigala terus menyerang Ye Xuan tanpa henti. Ye Xuan membalasnya dengan sihir angin. Sekali serang, mati monster serigala sihir itu. Ye Xuan menyadari monster serigala itu telah diberi obat yang membuatnya semakin liar dan mengamuk. Dia pun melihat bubuk kuning yang aneh di dekat sungai. Ternyata itu adalah bubuk Soul Beast. Bubuk itu adalah bubuk yang bisa membuat binatang sihir mengamuk. Inilah alasan monster serigala jadi mengamuk dan terus menyerang Lin Yue. Bubuk-bubuk itu pun masih baru. Ye Xuan mencurigai orang yang menaburinya masih dekat di sana. Tiba-tiba, Ye Xuan dikepung oleh kumpulan monster serigala tingkat 1
dan muncullah pemimpinnya, yaitu monster sihir tingkat 4 yang bernama Silver Moon Wolf King, yang artinya adalah Raja Serigala Bulan Perak. Di dahinya ada tanda bulan sabit dan bulunya berwarna perak. Dan mereka pun mulai menyerang Yeswan. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Yeswan pun berencana untuk mengincar bosnya terlebih dahulu, yaitu Raja Serigala Bulan Perak. Tapi Yeswan pun diserang. Semua serangannya meleset. Serangan kedua berhasil dihindari dan serangan terus berdatangan. Yeswan sampai kelelahan menghindarinya, tapi dia tidak menyerah. Yeswan pun maju dengan sihir anginnya dan menyentuh dagu si Raja Serigala itu. Dia ingin membuat kontrak darah dengan Raja Serigala itu. Mereka masuk ke dalam lautan jiwa milik Yeswan. Yeswan pun mengeluarkan rantai pengikat QB dan berhasil mengikat Raja Serigala itu. Yeswan pun akhirnya berhasil membuat kontrak darah dengan Raja Serigala Sabit Perak. Dan sekarang, Raja Serigala itu menjadi peliharaan Yeswan. Dia memanggilnya dengan nama Xiao Pai, yang artinya adalah si putih. Yeswan menyuruh Xiao Pai dan anak buahnya untuk mencari orang yang menaburkan bubuk-bubuk putih itu. Sembari menunggu mereka mencari, Yeswan mencoba untuk menerobos penyihir menengah tingkat 2. Xiao Pai di situ tetap menjaga pemiliknya, Yeswan. Yeswan menyerap energi-energi sihir yang terkandung di alam sana, yaitu di kedalaman gunung sihir. Tidak lupa, dia juga menyerap inti-inti sihir dari monster-monster yang sudah dia bunuh, dan berhasil. Dia berhasil menembus penyihir menengah, dan tiba-tiba ada suara gonggongan serigala dari dalam hutan. Yeswan pun dengan cepat pergi ke sana dengan Xiao Pai. Di sana para monster serigala bertemu dengan kelompok berjubah hitam yang membawa monster singa merah. Ternyata kelompok berjubah hitam inilah yang menaburkan bubuk Soul Beast yang membuat monster-monster sihir di sana mengamuk. Dan pertarungan pun tidak terhindarkan. Selesai untuk part 4, karena minggu depan akan ada episode baru One J Fashion, maka Kobe Movie akan membuat part 5-nya minggu depan. Sementara Kobe Movie akan membuat Tonghua lain. Jadi nantikan part 5 yang tidak kalah seru dan akan banyak pertarungan yang menanti tentunya. Kemungkinan Yeswan akan melawan kelompok berjubah hitam itu. Pastinya seru dong. So hanya di sini channel Kobe Movie. Ketemu lagi di video selanjutnya. See you.